Dan demikian pula menyelisihnya di dalam masalah berpakaian, seperti topi dan lain-lain. Seperti topi dan lain-lain. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Nah, ustaz-ustaz sekarang sudah mulai pakai topi. Saya kira seorang ahli ilmu tidak begitu pakaiannya. Dan kita harus paham, kita ini contoh. Kita ini contoh orang. Yang dakwah ini contoh orang. Dan tidak tasyabuh. Menyelisih maksudnya tidak menyerupainya dalam penampilan, dalam cara bicara, dalam apalah, pola makan, pola fikir, dan tidak tasyabuh. Tasyabuh artinya menyerupai. Meniru-niru perilaku dan sikapnya dalam hal yang tidak penting, seperti memanjangkan jenggot apabila orang kafir itu mencukurnya, dan mewarnainya apabila tidak mewarnainya. Artinya kita coba menyelisihi itu. Justru kalau orang kafir memang iklannya selalu adalah cukur jenggot supaya rapi, maka kita memang memeliharanya. Dan demikian pula menyelisihnya di dalam masalah berpakaian, seperti topi dan lain-lain. Dan demikian pula menyelisihnya di dalam masalah berpakaian, seperti topi dan lain-lain. Seperti topi dan lain-lain. Seperti topi dan lain-lain. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk mereka. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim dan Abu Dawud, dan ini rapat Imam Abu Dawud nomor 4031. Juga kata Nabi SAW, "Khaliful musyrikin, a'ful liha wa qussus syawarib." Selisih kaum musyrikin, panjangkan jenggot kalian dan potonglah kumis kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 5892 dan Imam Muslim 259. Sekarang tersebar para sebagian ustadz. Karena sudah tersebar di media sosial, saya berhak untuk memberitakan juga di media sosial. Mungkin ini direkam, mungkin sampai ke ustadznya. Termasuk hal yang kurang bermarwah bagi para ustadz adalah ustadz-ustadz sekarang sudah mulai pakai topi. Saya kira seorang ahli ilmu tidak begitu pakaiannya. Tidak begitu pakaiannya. Kalau orang awam mungkin, tapi orang ahli ilmu tidak begitu pakaian. Saya pernah duduk bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili yang barusan kajian tabligh akbar di Toraja. Beliau mengatakan, "Ya Ahmad," kata beliau, "kadang saya keluar rumah, anak-anak main bola, lalu bola itu ke saya, dan saya tidak tendang untuk menjaga marwah sebagai penuntut ilmu." Sampai segitunya. Dan saya bertanya langsung kepada Syekh Ali Hasan, seorang alim. Kalau seorang awam biasa ya Ahmad katanya. Tapi kalau seorang alim, berdakwah, dan kita harus paham, kita ini contoh. Kita ini contoh orang. Yang dakwah ini contoh orang. Bukan seenak-enaknya, contoh orang. Dan ketika dikritik seperti ini bukan berarti kita benci, salah. Tapi itu nasihat. Harus terima nasihat. Jadi ini tidak berkaitan dengan haram atau halal, enggak. Tapi marwah. Marwah seorang pendakwah. Makanya Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah ta'ala jarang terlihat untuk membuka page. Apalagi sampai antum pernah terpikir pakai pet, copy pet gitu. Lah, ada marwah yang harus dijaga. Kalau orang awam biasa. Tapi kalau penuntut ilmu, pendakwah, contoh, akhirnya kan banyak. Contoh. Ini yang harus dipikirkan nih oleh seorang pendakwah. Kamu itu panutan. Kamu itu panutan dicontoh orang. Coba bayangkan antum, anak sekarang pakai peci ngajar matan pembatal keislaman. Gugur sudah. Ada namanya marwah. Marwah penuntut ilmu. Ya. Nah, itu harus dikembalikan itu. Marwah penuntut ilmu. Apa sih hukumnya, Ustaz? Kan mubah, Ustaz. Iya, mubah. Tapi ada marwah. Makanya saya tidak bisa halal dan haram. Tapi saya bicara tawarru'an. Wara'. Ada namanya menghormati ilmu. Bukan kita ingin dikatakan apa-apa. Tidak. Penghormatan terhadap ilmu. Makanya tidak heran Imam Malik kalau duduk di majlis, beliau wangi, kemudian pakaiannya bersih. Menghormati hadis Rasul.